dan Rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua Nabi dan Rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu, masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu, datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan dengan Shadiqul Masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah
Disebutkan sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Nggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Nggak boleh kita samakan dengan raja, nggak boleh kita samakan dengan presiden, nggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Saya akan bawakan tentang prinsip yang besar dalam Islam. Ini prinsip yang besar dalam Islam, yaitu dalam kita beragama, pijakan kita, pegangan kita adalah dalil dari Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata syekh, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan fatwa, tapi dalil dari Al-Quran dan sunnah. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Sampai orang-orang kafir ketika mengatakan bahwa mereka yang berhak untuk masuk surga, yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar minta kepada mereka dalil. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak ada yang berhak untuk masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, bawa bukti kamu, bawa dalil kamu, bawa hujah kamu, jika kamu orang jujur. Allah menyebutkan, mereka berkata orang Yahudi Nasrani bahwa nggak akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa hujah kamu, bawa dalil kamu, jika kamu orang-orang yang jujur. Jadi dalam kita beragama dalil, hujah, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, bukan kata imam, bukan kata fatwa, tapi dalil. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Isra di ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut, jangan taklid, minta dalil. Kalau sudah datang dalil, kewajiban kita ikut dalil. Al-Quran wa sunnah itu yang kita ikut. Kalau manusia ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, ingin masuk surga, harus ikut dalil. Karena itulah ketentuan dari syariat. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tak tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang menemui aku nanti di telaga.
Ikhwan fillah, azakumullah. Ini penting untuk kita camkan. Ini dalil yang besar. Dalil yaitu Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan ilmu Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Dan ini pokok yang paling besar dari semuanya, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, fa innal ilma huwal aslul a'zam. Ilmu itu merupakan pokok yang paling besar, lebih besar dari semua ulama. Ilmu, maksudnya dalil. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk itu ikut. Sami'na wa ata'na. Nggak boleh kita tolak dalil dengan alasan ada kata imam begini, kata ustadz begini, kata syekh, kata fatwa, dalil yang kita ikut. Kalau sudah ada dalil tentang wajibnya, kita ikut dalil itu. Jangan pilih-pilih. Ketika orang pilih-pilih, pasti sesat. Pasti sesat sudah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, tidak berhak bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat. Ketika dia pilih-pilih menurut hawa nafsunya, menurut enaknya dia, tidak ikuti dalil, sesat. Ikhwan fillah, azakumullah. Tadi saya sebutkan siapapun dia orangnya yang mengatakan itu. Kalau menyalahi dalil, nggak boleh kita ikut. Saya ambil contoh sahabat yang besar yang dijamin dengan masuk sorga, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Bakar dan Umar melarang tentang mut'ah, maksudnya tentang tamattu', melarang tentang tamattu', haji tamattu'. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan haji tamattu'. Rasulullah memerintahkan haji tamattu itu artinya kita melaksanakan umrah di bulan haji, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian selesai kita melakukan umrah, kita tahallul, menggunting rambut, kemudian kita ganti lagi dengan pakaian biasa. Nanti begitu tanggal 8 Dzulhijjah kita berpakaian ihram lagi, niat untuk haji. Ini namanya tamattu. Waktu itu ada menyebutkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar melarang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aqulu qala Rasulullah sallam wa taqulu qala naha Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aku melihat mereka ini, manusia ini akan binasa. Aqulu qala Rasulullah, aku berkata, bersabda Rasulullah, wa taqulun, kalian berkata, naha Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar melarang. Akan binasa. Kalau sudah datang dalil, kalau Rasulullah, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Meskipun yang berkata Abu Bakar dan Umar, kalau menyalahi sabda Rasulullah, kita buang pendapat itu. Ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang pertama. Dan dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, arahum sayahlikun, mereka akan binasa. Aku berkata, kalau Rasulullah kalian berkata, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini udah paling tinggi. Dari seluruh manusia yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, ahli jannah. Tapi nggak boleh diikut kalau menyalahi sabda Rasulullah SAW. Yang kita ikut adalah Rasulullah SAW. Itu jalan selamat. Jalan selamat. Dan itu akan membawa manusia ke surga. Kemudian juga dikatakan oleh orang-orang kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar sama pendapatnya dengan Ibnu Abbas tentang adanya haji tamattu. Bahkan sebagian ulama berpendapat haji tamattu itu wajib. Wajib tamattu. Sebagian ulama berpendapat demikian.
Kemudian orang mengatakan, bapakmu Umar mengatakan tidak boleh, melarang. Kemudian kata Ibnu Umar, apakah yang kita ikut Rasulullah atau Umar? Yang kita ikuti Rasulullah atau Umar? Ini anaknya Ibnu Umar ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Yang kita ikut adalah Rasulullah SAW. Ini hujjah dalam kita beragama, ini dalil. Bahkan ketika terjadi perselisihan, ada pendapat ini, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ini prinsip yang besar. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara dalam masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sudah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada dalil Quran dan Sunnah. Yang harus kita ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, jangan sekali-kali kita menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti celaka, pasti binasa, pasti sesat, pasti dia nggak akan mengalami ketentraman, ketenangan dalam hidupnya. Akan ditimpa dengan berbagai macam fitnah dan yang lainnya, dan juga azab. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah. Ingat tuh, perintah Rasulullah. Hendaknya berhati-hati orang menyalahi perintah Rasulullah. Akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Yang kita kerjakan perintah Rasulullah, jangan yang lain. Dan harus kita ingat, kita ini berpegang kepada dalil. Kalau kita pakai dalil, selamat kita. Dalil, Quran dan Sunnah, bukan kata orang. Bukan kata ini, bukan, dalil. Ini penting dalam kita beragama. Supaya kita ini betul-betul ketika ada apa aja, tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita berpegang kepada dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita belajar ini untuk kita amalkan, bukan koleksi ilmu. Kita belajar, nuntut ilmu, kita baca Quran, kita baca hadis, supaya kita tambah kuat iman kita. Tambah takut kita kepada Allah, tidak takut kepada siapapun juga. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang yang meramaikan masjid itu orang beriman, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Kita baca Quran, baca hadis, kita belajar supaya apa? Tambah iman kita kepada Allah, tambah takut kita hanya kepada Allah Taala. Tambah. Orang beriman begitu. Orang takut-takuti apa aja nggak takut. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran tentang para sahabat ketika pulang dari perang Uhud, orang-orang munafik menakut-nakuti. Mereka itu orang-orang kafir Mekah, qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka telah berkumpul untuk balik lagi ke Madinah. Hendaklah kalian takut. Fazadahum imana. Bertambah imannya. Kalau orang beriman ditakut-takuti, tambah iman, bukan tambah takut. Kalau orang beriman ditakut-takuti, tambah iman dia kepada Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Jadi ikhwan fillah, dengan kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah pahami salaf, kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah. Betul-betul kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kita. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, suruh itibak oleh siapa? Pada Rasulullah.
Allah menyuruh mengikuti Quran. Allah menyuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ittabi'u ma unzila min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Ikuti apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti yang lain. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan yang lainnya. Kenikmatan. Banyak manfaatnya, puluhan manfaat. Beda dengan orang-orang yang takut. Dengan orang yang itu dalil. Nggak tenang hidupnya. Masih nggak tenang. Sholatnya juga belum tentu benar sholatnya dia. Tapi beda dengan orang-orang yang betul-betul mengikuti dalil. Akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan kebahagiaan. Akan mendapatkan keberkahan. Akan mendapatkan pahala. Akan dapat doa dari para malaikat. Malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Rahmati dia. Oh, didoakan. Malaikat mendoakan di pintu-pintu masjid. Kepada orang-orang yang datang ke masjid. Beda dengan yang gak ke masjid. Gak akan mendapat ketenangan. Gak akan dapat kebahagiaan. Bahkan menurut dalil Al-Quran tadi, dia akan sesat. Allah sudah putuskan tentang wajibnya, dia milih yang lain. Yang lebih enak buat dia. Gak ada lebih enak. Susah atau bahagia, tetap ikut dalil dari Quran Sunnah. Ini perintah, dan ini merupakan prinsip yang besar, yang wajib kita ingat, kita yakini, kita fahami, kita amalkan seumur hidup kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk saya, untuk sekalian. Dan Allah juga menetapkan kita di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf.